Rempah Nusantara, Fondasi Kebangkitan Asia Tenggara dan Identitas Indonesia. Asia Tenggara terkenal dengan keberagamannya, dengan ratusan bahasa, agama, dan etnis hidup berdampingan. Tapi sedikit orang tahu bahwa ada satu elemen yang menyatukan kawasan ini sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu rempah-rempah dari Indonesia, khususnya pala dan cengkeh dari Maluku. Rempah inilah yang membentuk jalur perdagangan internasional, diplomasi kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, dan bahkan mengundang bangsa Eropa ke kawasan ini. Indonesia memiliki tanaman rempah yang hanya hidup di wilayah tertentu, seperti buah pala yang hanya tumbuh alami di Kepulauan Banda, lalu cengkeh yang hanya tumbuh alami di Ternate dan Tidore, lada yang melimpah di Sumatera dan Kalimantan, dan kunyit, jahe, kayu manis, dan serai yang menjadi komoditas kuliner Asia Tenggara. Karena rempah inilah sejak ribuan tahun lalu Indonesia menjadi pusat jalur maritim yang menggabungkan negara India, Cina, Arab, Afrika Timur, dan kerajaan Asia Tenggara lain. Pelabuhan besar tumbuh seperti Pelabuhan Barus di Sumatera yang menjadi pusat kamper. Lalu ada pelabuhan di Malaka sebagai hubungan internasional, di Gresik, Makassar, Banten sebagai kota dagang, Ternate dan Tidore sebagai sultanat rempah. Indonesia menjadi pusat ekonomi global jauh sebelum Asia Tenggara modern terbentuk. Rempah tidak hanya memengaruhi perdagangan, tetapi juga budaya, bahasa, dan identitas politik. Dalam bidang kuliner, masakan Asia Tenggara modern lahir dari rempah Nusantara, seperti rendang dari Sumatera, laksa di Malaysia dan Singapura, tom yum dari Thailand, adobo dari Filipina, dan pho dari Vietnam. Dalam bahasa dan interaksi sosial, banyak istilah rempah dalam bahasa Melayu, Tagalog, Thai, dan Vietnam yang berasal dari bahasa perdagangan Nusantara. Contohnya lada, kapal, dagang, rempah, hingga bumbu. Dalam bidang diplomasi dan politik, kerajaan Asia Tenggara membangun aliansi dan perjanjian dagang demi rempah. Contohnya, kerjasama antara Sriwijaya dengan Cina, lalu rivalitas Ternate dan Tidore, dan selanjutnya peran Malaka sebagai penghubung Nusantara, India, dan Arab. Kedatangan Portugis pada abad ke-16 mengubah Asia Tenggara selamanya. Mereka datang karena satu hal, yaitu rempah Indonesia, disusul oleh Spanyol ke Filipina, Belanda ke Indonesia, dan Inggris ke Semenanjung Melayu. Hal ini memiliki dampak besar, antara lain adalah terjadinya monopoli perdagangan oleh VOC di Indonesia. Yang kedua, kota-kota pelabuhan mengalami rekonstruksi politik. Yang ketiga, kolonialisme membentuk batas negara modern di Asia Tenggara. Dan yang keempat, munculnya perlawanan lokal yang menjadi cikal bakal nasionalisme. Perbatasan, sistem ekonomi, dan infrastruktur di negara-negara Asia Tenggara seperti sekarang sangat dipengaruhi oleh perburuan rempah. Hubungan Indonesia dengan Asia Tenggara hari ini berada pada titik yang sangat penting karena kawasan ini berkembang menjadi salah satu pusat dinamika global. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, persaingan politik internasional, serta kekayaan budaya membuat Asia Tenggara menjadi kawasan strategis yang diperhitungkan dunia. Di tengah perubahan tersebut, Indonesia memiliki peran utama karena posisinya sebagai negara terbesar di wilayah ASEAN, baik dari segi populasi, wilayah, maupun kekuatan ekonomi. Namun, posisi besar ini juga membawa tanggung jawab yang tidak kecil, terutama ketika kawasan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah persaingan geopolitik, terutama di Laut Cina Selatan. Meskipun Indonesia bukan negara yang terlibat langsung dalam sengketa, kedekatan wilayah Z Indonesia dalam klaim beberapa negara membuat isu ini tidak bisa diabaikan. Selain faktor geopolitik dan ekonomi, Indonesia juga menghadapi tantangan sosial budaya yang tidak kalah penting. Arus budaya global yang bergerak cepat juga memberikan tekanan pada identitas lokal, sehingga Indonesia perlu menyeimbangkan keterbukaan dan pelestarian budaya. Di tengah seluruh tantangan itu, peluang besar juga terbuka bagi Indonesia untuk memperkuat peran sebagai pemimpin kawasan.
Dengan kekayaan sumber daya, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan keberagaman budaya yang unik, Indonesia memiliki potensi menjadi pusat inovasi, diplomasi regional, dan kekuatan budaya di Asia Tenggara. Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk memimpin kerjasama maritim, mendorong integrasi ekonomi digital, memperkuat diplomasi budaya, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dengan kekayaan sumber daya, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan keberagaman budaya yang unik, Indonesia memiliki potensi menjadi pusat inovasi, diplomasi regional, dan kekuatan budaya di Asia Tenggara. Masa depan Asia Tenggara akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut. Peran generasi muda, terutama mahasiswa dan peneliti, akan sangat menentukan arah Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memimpin masa depan kawasan secara kreatif, stabil, dan berdaya asing. Pada akhirnya, perjalanan Indonesia di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kita bukan hanya bagian dari kawasan ini, tetapi juga salah satu penentu arah masa depannya. Kesuksesan Indonesia di masa depan tidak hanya bergantung pada kapasitas negara, tetapi juga pada peran generasi muda yang siap memimpin perubahan. Sejarah Asia Tenggara tidak bisa dipisahkan dari Indonesia, dan sejarah Indonesia tidak bisa dipisahkan dari rempah. Inilah fondasi yang membuat Asia Tenggara tumbuh sebagai kawasan yang kaya, beragam, dan terhubung sejak ribuan tahun yang lalu.